Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 15 Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 2021. Hari ini kita bakalan ngebahas sedikit banyak terkait dengan cross culture penugasan dari salah satu narasumber kita di GNIK. Jadi nanti teman-teman di sini bakalan sharing nih ke teman-teman yang semua terkait dengan pengalaman cross culture yang teman-teman di sini alami, kelompok 15 alami gitu ya. Teman-teman ini nanti ada 5 orang yang bakalan cerita di sini. Mungkin langsung aja ke yang pertama. Di sini ada Rosa. Halo Rosa. Ya, halo. Ya, gimana Rosa terkait dengan cross culture nih? Mungkin kan kamu punya pengalaman apa terkait cross culture yang pernah kamu alami? Mungkin bisa diceritain ke kita nggak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya mengenai cross culture. Jadi saya pernah mengikuti sebuah komunitas itu di Pekalongan, namanya itu komunitas Grid of Pekalongan. Komunitas ini mengenai volunteer asing dan relawan asing dan dari Indonesia juga. Dan relawan asing ini mempunyai proyek di Pekalongan itu mengenai lindungi hutan, yaitu dengan penanaman pohon di mangrove yang terletak di Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Mangrove ini ditanam untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman abrasi air laut yang semakin menggerus daratan sehingga dilakukan penanaman mangrove kembali. Di sini saya belajar banyak hal tentang relawan asing yang tinggal di Pekalongan, terutama relawan dari Jepang. Di sini juga relawan asing juga memberikan pengajaran juga mengenai English for Kids, anak-anak usia 5 tahun, usia 6 tahun yang SD, yaitu memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak SD. Di situ kan, terus di situ juga banyak juga kayak budaya-budaya relawan Jepang ini yang menghargai bagaimana budaya di Indonesia. Jadi mungkin sharing saya begitu Kak, pengalaman saya. Oke, jadi pengalamannya terkait dengan volunteering ya. Ada teman-teman volunteer dari Jepang yang ke Pekalongan waktu itu gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan mungkin terkait cross culture yang Rosa alami, silahkan. Izin masuk dong. Izin masuk. Siapa dulu Mbak Nafa? Boleh, silakan. Oke, karena aku dulu izin masuk. Tadi nanya, Rosa kan bilang ada budaya dari Jepang yang dikenalin. Nah, budaya Jepang yang Rosa alamin itu tuh apa yang bisa Rosa ambil dari mereka, para volunteer Jepang? Mungkin disiplin kah atau yang lainnya? Budaya yang saya ambil pelajaran dari relawan Jepang ini mengenai ini Kak, mengenai kedisiplinan orang Jepang, terus mengenai cara mereka dalam menghormati orang Indonesia, kayak gitu Kak. Oke, gitu. Baik Rosa, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Anissa gimana Anissa tadi? Dipersilakan. Izin masuk ya. Tadi Mbak Rosa kan ikut kayak grid ya, itu komunitas ya benar ya. Berarti kan itu enggak, kalau yang setahu saya itu kan enggak cuma dari Jepang aja ya. Dari Inggris pun juga ada ya? Atau Perancis? Dari Jerman. Oh, Jerman. Nah, itu budayanya sama nggak sama kayak orang Jepang? Jelas itu berbeda, Kak. Mengenai budaya Jerman sama Jepang itu berbedanya dalam itu tata krama mereka, terus dalam cara mereka berkomunikasi dan makanan tradisional yang diperkenalkan mereka ke Indonesia, dan Indonesia
mencoba ini memperkenalkannya ke mereka. Gitu, Mbak. Terus izin masuk lagi, selama mereka di sini, apakah mereka bisa beradaptasi dengan baik dan mereka bisa menerima budaya kita selama mereka di sini gitu? Kan biasanya mungkin ada kayak keberatan atau gimana gitu nggak? Iya, ya, terima kasih. Untuk awal-awal emang dari cuaca, terutama dari cuaca orang asing sama orang Indonesia kan justru berbeda. Terus ya mungkin dari segi itu mereka merasa keberatan dan ada kayak semacam perubahan juga. Tapi mereka bisa memahami juga, semisal itu adalah sebuah budaya di Indonesia kayak gitu. Gitu, Mbak. Oke, thank you Nafa Anissa tadi ya. Kita udah belajar banyak nih soal kebudayaan orang Jepang, Jerman juga tadi. Ternyata ada orang Jerman juga. Oke, ini Bang bakalan cerita selanjutnya. Ini ada Mas Fuad nih. Mas Fuad bakalan cerita pengalamannya terkait dengan cross culture yang dia alami. Cross culture-nya gimana nih Mas Fuad? Baik, sebelumnya terima kasih Mas Rafli atas kesempatannya bisa bercerita. Oke, baik teman-teman, di sini saya ingin bercerita pengalaman saya ya terkait cross culture, yaitu pengalaman ketika di pekerjaan saya gitu. Nah, kebetulan suatu hari di pekerjaan saya itu ada kunjungan dari orang India. Nggak tahu dari India sebelah mana. Kebetulan orang ini tuh merupakan bagian teknisi dari mesin di perusahaan saya, perusahaan di tempat kerja saya gitu. Nah, ceritanya itu kita berempat dari saya pribadi sama teman kedua saya, kemudian satunya dari orang India itu makan bareng. Nah, makan bareng di sini tuh udah disiapin nih sama ibu yang ada di rumah khusus ya, khusus untuk karyawan itu udah disiapin hidangan. Dan hidangan itu ternyata olahan daging. Nah, dan setelah kita bareng di tempat duduk, ada teman saya, kemudian satunya orang India. Nah, tiba-tiba orang India tuh tanya, "What is this?" Nah, gitu kan, pakai bahasa Inggris. Kita jawab pakai bahasa Indonesia, makanan gitu, tapi orang Indonesia gitu. Setelah itu dia nanya, apakah ini dari daging sapi gitu? Dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Terus kita bingung, oh iya ini pakai daging sapi. Nah, kenapa gitu? Nah, tiba-tiba orang India itu nolak, saya nggak mau makan, saya nggak mau makan gitu. Kita bingung nih bertiga, loh ini apa yang salah dari daging sapi nih? Dia nggak salah apa-apa, tiba-tiba difitnah gitu. Nah, akhirnya kita bingung bertiga tuh, sempat browsing, nah, tiba-tiba, oh jadi orang-orang India itu nggak makan daging itu, terutama daging sapi gitu. Akhirnya kita, ya udah orang India tuh kita udah nyiapin makanan, akhirnya orang India nggak makan tuh, nggak makan hidangan utamanya, mereka cuma makan sayuran-sayurannya aja. Dan akhirnya kita ya udah kita minta maaf tuh sama orang India dan kita bahas di situ ternyata budaya-budaya dari orang India tuh emang nggak boleh buat makan daging sapi, terutama dari ya semacam daging-daging. Mereka lebih memilih makan-makan vegetarian atau hasil-hasil dari hasil-hasil bumi dari mereka sendiri gitu. Gitu aja sih Mas Rafli yang bisa saya sampaikan pengalaman saya gitu. Oke. Terima kasih Mas. Siap. Ya, terima kasih juga Mas Fuad. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi terkait dengan kebudayaan orang India gitu ya, terutama mungkin yang beragama non-Muslim ya, karena memang di sana culture mereka adalah mereka sangat menghormati binatang, terutama sapi ya gitu. Dan kebawa juga ternyata di kehidupan pekerjaan gitu. Ada yang mau menanggapi mungkin? Monggo dipersilakan. Masuk Mas. Boleh. Kan Mas, apa namanya, orang-orang India itu kan masih
agama Hindunya itu melekat. Berarti otomatis emang nggak sama sekali itu nggak makan daging sapi itu ya. Emang masih sakral lah gitu di sana, dipuja banget kan sapi itu. Iya benar, Mas Akil. Jadi dari situ tuh kita dapat pengetahuan gitu, bahwasanya dari orang-orang India tuh benar-benar mereka berpegang teguh sama adat istiadatnya gitu, dari kebudayaan mereka. Mereka sama sekali kalau sama daging sapi itu nggak makan, apalagi makan gitu. Melihat aja mereka kayak nggak berani gitu. Oh gitu ya. Oke, menarik ya teman-teman ya terkait dengan budaya orang India ini. Kita lanjut ke Mbak Sherin. Mbak Shania Sheila Sherina nih. Katanya ada cerita unik terkait cross culture yang dialami. Monggo Mbak Sherin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, aku punya pengalaman dulu waktu maba. Jadi, pada tahun 2018, aku seorang mahasiswa baru di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, waktu semester 1 kan kita dulu kayak gencar-gencarnya nih, nyari organisasi, nyari kegiatan-kegiatan kepanitiaan gitulah. Nah, di suatu hari, aku tuh keterima nih di organisasi X, yang organisasinya itu bergerak di bidang minat dan bakat. Nah, di sana aku ketemu sama Kating nih yang juga sering latih juga di organisasi tersebut, kan namanya organisasi minat dan bakat ya. Nah, itu tuh Katingnya tuh kayak nada bicaranya tuh keras, terus kayak terkesan nada bicara orang marah. Dan waktu aku jadi maba kan ya gimana ngadepin kakak tingkat itu kan rasanya takut, terus kayak lebih baik menghindar. Nah, kayaknya makin lama itu tuh cutting-nya itu kerasa kalau aku ngejauhin dia. Nah, dia lalu melakukan pendekatan ke aku, bilang, Dek, jadi gini, maaf ya kalau nada bicaraku gini, karena aku asli dari suku Batak. Jadi mau aku coba untuk aku coba untuk nada bicaranya halus itu tuh lumayan susah karena itu udah kebiasaan atau budaya ataupun cara bicara yang dia bawa dari daerahnya. Nah, aku sebagai orang dari suku Jawa asli nih, dan di SMA pun juga semua teman-temanku kan orang-orang Jawa. Nah, waktu itu aku jelas banget dapat culture shock dari kebiasaan yang dia lakukan. Ya, dari nada bicaranya itu, yang kayak menyampaikan sesuatu itu menggebu-gebu seperti marah dan lain sebagainya. Nah, terus dari situ aku sadar setelah dia meminta maaf dan menjelaskan, aku sadar bahwa kita nggak boleh judge seseorang dari luarnya saja, tapi sebelum menjudge seseorang itu kita harus mengetahui dulu alasan dibalik dia melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu aja sih pengalamanku tentang cross culture antara orang suku Jawa sama suku Batak. Oke, ini menarik ya. Orang Jawa gitu kan, maba, apalagi maba dari Semarang gitu kan, yang biasanya lemah lembut gemulai gitu kan, tiba-tiba merasa kayak dibentak ya. Ternyata karena memang seperti itu culture dari mereka gitu ya. Ada yang mau menanggapi mungkin dari teman-teman kelompok 15, monggo dipersilakan. Ya, izin masuk ya teman-teman. Boleh, silakan. Mau menanggapi sekalian menyambung cerita mungkin lebih tepatnya.
Ya, jadi memang yang dikatakan Mbak Sherin, kalau memang tiap suku emang beda-beda kebiasaannya. Nah, salah satunya itu tadi di bagian komunikasi ya lebih tepatnya. Soalnya aku juga punya teman, kebetulan aku juga punya teman asli Batak juga. Nah, di situ kami memang belum pernah ya bertemu secara langsung, kami berteman secara virtual memang. Nah, tapi beberapa kali kami sempat komunikasi melalui telepon seperti itu. Memang dari situ pun kelihatan jelas perbedaannya. Jadi kayak saya yang berasal dari Jawa, dia yang berasal dari Batak, memang nada bicaranya tinggi dan cara ngomongnya yang cepat itu buat kami kita kayak kaget tuh di sini kayak wah ternyata memang dia itu punya gaya bicara seperti ini. Jadi setelah diamati pas awal-awal kaget, tapi setelah beberapa kali bercakap, oh ternyata memang seperti ini model bicaranya. Jadi lama-lama pun kita ya saling memahami sih model bicaranya. Ada juga teman aku yang asli Solo. Nah, kebetulan kami pernah bertemu secara langsung. Di situ kami coba bercerita sesuai dengan logatnya masing-masing. Kan kalau masih sama-sama Jawa ya, bahasanya masih nyambung kayak gitu. Jadi kita sama-sama pakai bahasa Jawa, tapi kembali lagi ke perbedaan budaya atau cross kulturnya tuh di situ berbeda. Jadi cara bicara teman aku yang dari Solo itu sangat lembut. Jadi meskipun sama-sama Jawa, dia Jawanya itu sangat lembut. Beda dengan aku yang asli dari Cilacap, itu lebih dikenal orang penak kayak gitu. Jadi di situ pas aku bicara langsung dengan dia, katanya aku tuh akan-akan lagi ngebentak dia gitu. Jadi pas aku bicara sama orang Batak, rasanya aku yang lagi dibentak. Nah, ketika aku bicara sama orang Solo, justru aku yang ngebentak dia kayak gitu. Padahal inilah cara kami berkomunikasi dengan daerah kami masing-masing. Itu seperti itu. Jadi memang ternyata seru juga punya teman dari berbeda kebudayaan. Di situ kita bisa ambil pelajaran. Menambahkan lagi sekali lagi kita nggak boleh ngejudge seseorang itu dari covernya, dari cara dia ngomong kita nggak boleh menilai dia orangnya galak ataupun seperti apa, karena bisa jadi itu memang bawaan dari karakternya seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap banget ya, diperlengkap, diperluas lagi sama Mbak Briliana gitu ya, ada Putri Solo dan lain sebagainya. Itu memang cara ngomong orang Indonesia itu kan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Kita harus saling melihat sisi baiknya lah gitu, karena memang perbedaan itu ada gitu. Oke, kita langsung next ke Mas Mustafa nih. Mas Mustafa, halo Mas Mustafa. Katanya mau cerita soal cross culture yang dia alami di kehidupan gitu. Monggo Mas, dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Singkat saja ya, kayak sekedar mau cerita untuk cross culture yang pernah tak alami itu pengalaman saya pribadi. Dulu itu pernah bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri benang tekstil. Nah, di situ ada dua macam atasan nih. Pertama itu dari luar negeri, yang kedua itu dari Indo sendiri. Nah, ya, atasan tertinggi itu yang dari luar negeri, yaitu berasal dari India. Nah, di saat itu ada kondisi mesin itu datang mesin baru gitu ya, dan pengaturannya itu beda dengan mesin yang lama gitu. Nah, di situ juga dari yang atasan India itu terkendala akan bahasa Inggris tidak bisa, Indonesia pun juga tidak bisa. Nah, di situ lucunya itu yang atasan Indonesia itu belum paham juga akan aturan yang ada mesin di baru itu. Lalu yang atasan India itu mau tidak mau menerangkan pada kami
para staff-staffnya untuk ya dengan cara kayak ngobrol, mohon maaf, sama orang tunarungu gitu loh. Jadi pembahasan kayak misal voltase atau speed-nya dinaikkan, ya itu kayak, nah gitu, kayak di isyarat gitu ya, kayak ngobrol sama orang yang tunarungu gitu. Jadi terkendala bahasa di situ. Oke, thank you Mas Tova. Ya gitu ya, sama-sama tadi ya, sama kayak Mas Fuad tadi, sama-sama dari India, tapi memang cross culture-nya itu beda gitu. Yang satu terkait bahasa, yang satu terkait adat istiadat terkait makanan tadi gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi Mas Tova nih terkait dengan cross culture dia di bareng orang India tadi nih. Monggo dipersilakan. Izin masuk teman-teman. Tadi saya ingin menanggapi tentang bosnya Mas Taufik, kan itu memakai bahasa isyarat. Nah, itu dari apa ya, pegawai-pegawainya tuh cara berkomunikasi atau belajar bahasa isyaratnya tuh dari mana? Otodidak apa bagaimana ya Mas Taufik? Terima kasih. Ya, langsung tak jawab ya Mbak. Jadi ketika ada pengaturan gitu Mbak, suruh naikkan misal speed sama mungkin temperaturnya, nah itu langsung bilang naik, dia itu nggak paham makan bahasa kita. Mungkin kalau bahasa Inggris speed up bisa, terus kalau di kita naikin speednya, nah di orang Indianya itu nggak paham. Nah, jadi orang Indianya itu nunjuk-nunjuk ke atas, nunjuk temperaturnya sama speednya, alatnya itu langsung menginstruksikannya sambil menggunakan itu kayak bahasa seperti berbicara sama orang tunarungu. Oke, thank you Mas Nova, thank you juga Mbak Lutfi atas feedbacknya tadi ya. Oke, ini, aduh, Mas Akil di stop dulu Mas. Oke, teman-teman yang lain mungkin yang mau nanggepin terkait cross culture-nya Mas Tova, dipersilakan. Izin masuk Mas Mustafa. Iya. Kan tadi atasannya orang India kan ya. Bagaimana menyikapi kendala, terutama karyawan ya, menyikapi kendala perbedaan bahasa atau kesulitan dalam bahasanya. Terima kasih. Oke, Mas Nasim. Nah, jadi pengalaman itu kita ya selamanya berkomunikasi dengan orang itu pakai gaya bahasa isyarat, Mas. Jadi ketika kita berkomunikasi sama orangnya India itu terus pakai bahasa isyarat. Jadi ketika kita ada kesalahan pun, ya kita cuma dengerin gitu, walaupun nggak paham makan bahasa. Begitu. Tapi ketika alhamdulillahnya kalau beliau memerintah itu, dianya juga paham akan kondisinya kita. Kalau kita nggak tahu bahasanya mereka gitu. Jadi langsung dipraktekkan sama bosnya itu. Ketika mungkin tadi yang saya bilang, ketika menginstruksikan speed-nya di-up-in, dia itu langsung nunjuk di pengaturan speed-nya, langsung menginstruksikan untuk di speed up gitu. Itu Mas Nasim. Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Nasim, Mas Tova. Mungkin yang lain ada tanggapan lagi, dipersilahkan. Izin masuk. Iya, silakan. Oke, tadi Mas Tova jelasin ya kalau atasannya itu pakai bahasa isyarat. Nah, kemungkinan akan ada nggak sih, nggak selamanya kan pakai bahasa isyarat terus, apakah akan ada pelatihan untuk bahasa atau yang lainnya? Oke, langsung saya jawab berdasarkan pengalaman ya, Mbak. Kalau dari kitanya sendiri, para staff-staffnya itu
selalu ada pelatihan itu 1 bulan sekali di suatu room training gitu, kayak bahasanya nggak pakai bahasa belajar bahasa Inggris gitu, untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ya kita akan paham untuk India yang bisa atau fasih dalam bahasa Inggris. Tapi kalau training untuk Indianya sendiri ya saya kurang paham, karena itu urusan dari atasan masing-masing, Mbak Nafa. Oke, teman-teman. Jadi tadi itu adalah ada beberapa pengalaman dari teman-teman kelompok 15 nih terkait dengan cross culture yang mereka alami masing-masing. Ada yang tadi sama orang Jepang, kemudian Jerman juga, kemudian teman-teman yang pernah mengalami dunia kerja bersama orang-orang India seperti itu. Mungkin perbedaan bahasa menjadi kendala dan bahkan makanan ya gitu ya, yang sebenarnya kebutuhan pokok sehari-hari kita gitu kan. Tapi ternyata kita punya perbedaan juga gitu. Oke, jadi banyak hikmah yang bisa diambil dari pengalaman teman-teman semuanya. Tapi yang paling penting adalah tetap harus saling menghormati satu sama lain, karena memang kebudayaan itu kan kita tidak bisa tidak bisa menyatukan semuanya jadi satu tuh susah gitu. Kita tetap ada perbedaan, tapi gimana caranya merangkai perbedaan itu menjadi mengambil sisi positif dari perbedaan tersebut gitu. Oke, sekian dulu dari kelompok 15. Terima kasih untuk atensinya. Salam kompeten teman-teman, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelompok 16 hari lagi nih. Apakah ada yang rindu? Bercanda bro. Nah, pada kesempatan kali ini, berhubung kami ada permintaan untuk menceritakan kisah kami yang unik tentang lintas budaya, berikut ini akan kami sajikan 3 cerita terbaik beserta analisisnya. Yuk siap-siap kita bungkus. Baik, cerita yang pertama adalah tentang perbedaan bahasa, namun masih satu kata tapi memiliki beda makna. Nah, peristiwa ini pernah dialami oleh salah satu dari tim 16. Yuk kita dengarkan. Sin, ayo nang sekre UKM. Ngopo nang sekre? Barko sekre, njuk meh nang ndi? Kok njuk sih? Ya njuk kan? Njuk emang artinya apa nenggonmu? Njuk nenggon kuwi artine terus meh nang ndi. Tapi nang kene nang Solo ki njuk artine kudu kuwi. Opo? Njuk nek nang kene ki artine njaluk. Jadi kayak aku njuk kuwi, aku njaluk kuwi. Kayaknya ada yang unik nih dengan kata njuk. Apakah dari teman-teman ada yang tahu njuk itu artinya apa sebenarnya? Nah, sebenarnya dari kata njuk ini memiliki makna yang berbeda dari 2 kota besar. Njuk yang pertama yang dari kota Solo berarti meminta. Kemudian njuk yang kedua yang berasal dari kota Purworejo artinya adalah terus. Baiklah, mari kita ulas. Jadi, permasalahan di sini adalah perbedaan makna dari satu kosakata dengan tulisan dan pengucapan yang sama. Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan ini adalah menanyakan arti kosakata tersebut di daerah X dan memberitahu arti kosakata tersebut di daerah Y, serta mencari tahu lagi apakah ada perbedaan makna selain kata tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman kembali. Baik, cerita yang berikutnya adalah tentang topi blangkon dengan seorang bule. Nah, kira-kira gimana tuh kejadiannya teman-teman ya? Yuk, mari kita dengarkan pembahasan yang satu ini. Nah, di sini aku mau bawain satu cerita lagi mengenai kita semua pasti udah tahu lah ya yang namanya blangkon. Nah,
mungkin untuk masyarakat yang memang sangat kental dengan adat istiadat, tradisi, budaya, itu agak sensitif dengan penggunaan belangkon. Maksudnya gini, penggunaan belangkon ini kayak cukup sakral gitu untuk masyarakat yang memang sangat menjunjung tinggi adat istiadat gitu. Bahkan belangkon ini juga dipakai sebagai pelengkap busana adat gitu. Nah, suatu ketika ada orang dari mancanegara yang biasa kita sebut bule datang ke sebuah daerah yang memang cukup kental dengan adat istiadat dan tradisi, terutama bagaimana mereka menjaga budayanya mereka gitu. Itu sangat kental sekali. Nah, suatu ketika bule ini datang, mereka dipersilakan untuk mengenakan belangkon. Ya, karena dia bule, tidak tahu budayanya di situ seperti apa, ya dia mengenakan belangkon itu selayaknya dia memakai topi biasa gitu. Nah, ketika bule itu memakainya, ternyata belangkon yang dikenakan itu terbalik pemakaiannya. Nah, untuk tokoh adat yang tidak tahu karena si bule ini mungkin kurang pemahamannya ya tentang belangkon ini, kayak menganggap hal itu adalah suatu kesalahan. Nah, kesalahannya itu bukan kesalahan kecil, tapi kesalahan yang cukup ya gimana ya, maksudnya di daerah yang cukup kental dengan adat istiadat akan menganggap sesuatu yang berkaitan dengan adat ini kesalahan yang cukup ya di atas lumayan lah ya istilahnya gitu. Diberikanlah teguran kepada sang bule itu gitu. Nah, di situ terjadi kesalahpahaman antara tokoh adat dengan si bule yang menggunakan belangkon yang ternyata pemakaiannya itu terbalik. Lalu apa sih yang membuat teguran ini datang? Maksudnya apa yang menyebabkan kejadian ini tuh terjadi gitu? Adanya kesalah pemakaian belangkon, kemudian adanya teguran dari tokoh adat. Faktor yang menyebabkannya itu ya karena mungkin dari tokoh adatnya itu tidak memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada tamunya, yaitu dari mancanegara, karena kan si bulenya ini juga nggak tahu apa-apa kan tentang budaya yang ada di sana, kemudian pakaian-pakaian adatnya, tradisi-tradisinya seperti apa, itu kan dia juga nggak tahu. Nah, kemudian juga ada faktor dari si bulenya juga, karena si bule ini ketika dia mau masuk ke suatu daerah, ke suatu tempat yang cukup baru ya, bisa dikatakan baru bagi dia tidak mempelajari terlebih dahulu bagaimana kondisi daerahnya, bagaimana isi-isinya, termasuk budaya-budaya yang ada di dalamnya gitu. Jadi ada faktor yang bersumber dari si bule, juga ada faktor yang bersumber dari masyarakat sekitarnya, maksudnya tokoh adat yang memberikan teguran tadi ya gitu. Nah, sebenarnya kasus ini tuh cukup sederhana ya kalau misalkan kita melihat secara awam. Tapi kalau dari sudut pandang orang-orang yang sangat mengerti adat istiadat, tradisi, apalagi bagi mereka-mereka yang memang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi, ini adalah kesalahan yang cukup besar gitu. Karena ya sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka gitu. Jadi cukup fatal kalau misalkan terdapat kesalahan dalam penggunaan sebuah baju adat termasuk belangkon. Nah, solusi apa sih yang bisa diberikan? Karena tadi ada dua faktor yang bisa menyebabkan kasus ini terjadi, yaitu dari faktor si bule juga dari faktor tokoh adat. Jadi solusi yang diberikan juga sesuai dengan faktor yang tadi sudah disebutkan. Di mana solusi yang pertama yaitu dengan ini dari sisi si bule dulu ya.
dengan mempelajari terlebih dahulu. Ini untuk kita ya, misalkan aku lebih mencontohkan kita ya, ketika kita ingin mengunjungi sebuah misal tempat wisata atau mengunjungi sebuah daerah yang memang kita belum pernah datang ke sana, itu alangkah lebih baiknya untuk mempelajari terlebih dahulu bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana masyarakatnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana budaya-budaya yang ada di sana, supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan diri ketika nanti kita sudah ada di sana gitu. Jangan sampai kita terkesan kurang menghargai atau sama sekali tidak paham gitulah ya dengan budaya yang ada di sana, karena kita cukup sadar diri bahwa kita ini tamu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita memang ingin mengunjungi sebuah tempat yang baru yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, itu alangkah lebih baiknya kita belajar terlebih dahulu, barang sedikit seenggaknya kita tahulah ya kita tuh harus apa di sana, kita harus bertindak bagaimana di sana gitu. Kemudian solusi yang kedua yaitu dari masyarakat yang ada di sana, masyarakat adat tadi ya yang memberikan teguran. Itu alangkah lebih baiknya juga memberikan petunjuk terlebih dahulu. Misalnya ketika kita di sana nanti kita harus mengenakan kain batik atau menggunakan belangkon seperti yang tadi, itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin sedikit tentang sejarahnya itu boleh, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kemudian apa sih makna benda ini untuk masyarakat di sini, seperti itu, agar kita pun sebagai yang mengunjungi pun juga tahu. Jadi ada hubungan timbal balik gitu loh, ada dari pihak mereka, ada dari pihak kita sebagai pengunjung gitu. Jadi solusi yang diberikan itu tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi harus dua sisi gitu. Terima kasih. Baik, kita lanjut di kasus yang berikutnya. Kisah ini diangkat oleh salah satu anggota tim 16. Yang kejadian ini telah terjadi di daerah dekat rumahnya, bahkan sampai tersurut media loh teman-teman. Nah, secara singkatnya, ada perayaan lomba lari yang diadakan oleh salah satu instansi yang kemudian rute larinya melewati kampung santri. Dan yang terjadi adalah salah satu dari peserta lomba yang bergender perempuan dipukul oleh salah satu warga dari kampung santri tersebut. Wah, kira-kira gimana tuh ya ceritanya ya? Dikutip dari suara.com bahwa ternyata salah satu dari peserta lomba ini menggunakan celana yang dianggap kurang sopan, sehingga perempuan ini dipukul oleh salah satu warga yang ada di kampung santri, teman-teman. Wah, kalau terjadi seperti ini, kira-kira yang salah siapa ya? Menurut teman-teman, siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Yuk kita ulas. Permasalahan yang ketiga adalah peserta lari perempuan yang mendapatkan pukulan warga. Penyebabnya, 1. Peserta tersebut menggunakan pakaian semi terbuka. Yang kedua, rute lari yang melewati desa santri. Yang ketiga, perbedaan nilai yang dianut. Dan yang keempat, kurangnya persiapan menyeluruh oleh panitia. Solusi yang dapat diberikan adalah 1. Mengganti rute lari agar tidak melewati desa santri. Yang kedua, apabila ingin menggunakan rute yang sama, diharapkan untuk panitia menyediakan aturan khusus bagi pakaian peserta lari perempuan. Yang ketiga, apabila ingin menggunakan rute yang sama, panitia harus menambah koordinasi dengan RT RW setempat dengan pengantar surat izin kegiatan. Yang keempat, apabila peserta tersebut tersesat, panitia harus menambah personil sebagai pengaman di jalur tersebut agar peserta tidak melewati batas rute dan mengalami kejadian serupa di acara selanjutnya yang akan diadakan. Nah, seperti itu teman-teman, beberapa kasus yang kami angkat yang memiliki faktor dari lintas budaya. Apakah dari teman-teman ada yang memiliki kisah yang serupa?
Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Sekian cerita dari kami dari kelompok 15 dan 16 GNIK. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kami sampaikan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dari kami. Salam semangat dan salam kompeten.